wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Adapun nikmat keimanan Allah tidak berikan kepada di antara hambanya, yaitu makhluknya manusia seluruhnya. Hanya nikmat keimanan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Maka dengan kita bermodalkan keimanan, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat di antara nikmat yang terbesar yang diberikan kepada hamba-hambanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berharap kita termasuk di antara hamba yang dipilih, yang diberikan iman tersebut. Salawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita menyaksikan umat beliau sallallahu alaihi wasallam di zaman ini dan kita tidak tahu bagaimana dan zaman sesudahnya. Sudah banyak orang mengindahkan ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang lebih memilih ajaran-ajaran ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, meninggalkan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini suatu keadaan yang miris kita. Banyak orang yang beragama landaskan sesuai dengan hawa nafsunya, tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka di antara nikmat juga selain nikmat keimanan yang tadi kita singgung, nikmat mengikuti sunnah Nabi SAW di antara nikmat yang terbesar juga di dalam kehidupan kita. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Bagaimana tidak Allah memilih di antara hambanya yang banyak di permukaan bumi ini, Allah pilih kita di antaranya dan sebagian kaum muslimin dan muslimat untuk bisa mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan di zaman ini ahlus sunnah itu sangatlah sedikit. Maka hendaklah kita berkasih sayang dengan sesama ahlus sunnah. Kita ingatkan di antara prinsip dari akidah ahlus sunnah bahwasanya mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hum a'lamu bil haqq. Mereka ahlus sunnah itu lebih mengetahui kebenaran, wa arhamu bil haqq, dan lebih kasih sayang terhadap makhluk. Nah, itu di antara ciri khas ahlus sunnah. Seharusnya keadaan demikian itu ada pada diri kita. Kita berkasih sayang terhadap sesama kaum muslimin, bukan kita menyetujui kesalahannya, tidak, tetapi kita menyampaikan dengan kasih sayang
Adapun yang perihal yang dilakukannya tentu kita benci. Apabila itu menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak menyetujuinya. Tetapi sikap kasar, sikap yang saling boikot, tentu ini tidak diutamakan. Memang itu ada, tahzir itu ada, tetapi itu sudah kesekian ya, tingkatannya sudah kesekian. Adapun dasarnya adalah dengan kasih sayang. Iba kita melihat orang tidak kembali kepada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha untuk menyuarakan agama yang hak ini, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu kita apapun yang bisa kita lakukan di dalam sisa-sisa umur kita. Mungkin dianggap orang tidak ada apa-apanya, tetapi yang sepele ini apabila itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita tanamkan di niat kita, tentunya ini mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Jadi Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala ketika mensyarah hadis yang pertama di dalam matan Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat, beliau menukilkan di antara pendapat para ulama dari generasi tabi'in, di antaranya ungkapannya ialah yang membedakan kita dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masalah niat ini. Mereka adalah akhlas. Mereka adalah orang yang paling ikhlas di dalam niatnya, tentunya yang paling aswab, yang paling benar, karena mereka menyaksikan langsung bagaimana ibadah itu, yang mereka lihat langsung, mereka dengar langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'adzakumullah, kita ingatkan juga waktu sangatlah cepat berlalu. Ini bulan lebih sedikit lagi, 1 bulan lebih, 1 pekan lebih kurang, kita menghabiskan sisa hidup kita di tahun 1447 Hijriah. Sekarang kita memasuki tanggal 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bertepatan tanggal 13 Mei 2026 Masehi. Jadi insyaallah di pekan depan, insyaallah tergantung hilalnya ya, kita memasuki bulan Zulhijjah. Ini 10 hari awal bulan Zulhijjah itu adalah 10 terbaik di dunia. 10 terbaik hari sepanjang masa. Mana dahulu penyambutan kita atau kehadiran hati kita, kesiapan kita ketika di bulan Ramadan. Ini hari-hari yang untuk kita, mau berikan kepada kita tidak ada di bulan Ramadan. Ini tidak ada yang berubah antara 10 Ramadan dengan 10 bulan Zulhijjah. Mengatakan yang lebih dari Ramadan, di bulan dan ada yang mengambil dengannya. Adapun malamnya katanya itu adalah akhir dari bulan Ramadan, itu dan siangnya adalah 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari pertamanya. Karena di situ sebaik-baik terbitnya matahari adalah di Arafah, di hari Arafah. Di insyaallah itu kita usahakan apapun amal soleh yang bisa kita lakukan, yang Allah mudahkan, tentunya kita pacu juga di hari-hari tersebut, karena ada masa-masanya. Mungkin kita sudah 1 bulan lebih atau hampir 2 bulan kita meninggalkan bulan Ramadan, malas di dalam diri kita itu sudah ada. Lalu Allah datangkan bulan haram, lalu ada bulan haram berikutnya yaitu bulan Zulhijjah, ada bulan haram berikutnya yaitu 10 yaitu di bulan Al-Muharram. Baik, kita ingatkan sebelum kita lanjutkan kajian kita sedikit ya, karena ini suatu keutamaan. Kalau dahulu 2 tahun yang lalu kita buat kajian khusus dimanapun jadwal kajian itu tentang keistimewaan 10 awal bulan Zulhijjah. Cuman karena kita hanya mengulang kembali, kita ingatkan kembali sama-sama, mengingatkan diri pribadi dan ikhwah semuanya tentang keistimewaan ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, wa layalin ashr, dan malam yang 10. Al-Hafiz Allah taala membawakan perkataan al-mufassir, para ulama tafsir,
yang dimaksud dengan hari yang 10 tersebut. Di antaranya mengatakan itu adalah 10 akhir dari bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yang ketiga adalah 10 awal dari bulan Al-Muharram. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menguatkan, beliau lebih menyetujui, dan ini banyak disepakati di antara ulama-ulama yang lainnya seperti Ibnu Jarir dan Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala juga menguatkan pendapat ini, yaitu 10 awal dari awal hari 10 awal hari 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala itu membawakan hadis yang diriwayatkan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min hazil ayyam. Jadi tiada satu pun amal saleh jadi yang lebih Allah cintai, ahabbu ila Allah, melainkan min hazil ayyam, melainkan di hari ini. Maksudnya di riwayat yang lain, yakni ayyamal ashar, itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, lalu para sahabat bertanya, apa istimewanya? Jadi indahnya kehidupan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka langsung bertanya kepada pakarnya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah, kita bagaimana? Jihad adalah amalan yang utama, mengorbankan jiwa untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua yang akan diperoleh orang yang menjaga keikhlasannya. Yang pertama, apabila itu dia mengalami kematian, wafat sebagai syuhada. Seandainya mengalami kemenangan, mendapatkan ghanimah. Jadi semuanya baik keadaannya. Itulah urusan orang beriman. Semuanya baik. Tidak ada buruknya. Kondisinya dalam itu baik semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fisabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah, tidak bisa menandingi amalan-amalan saleh di awal 10 hari dari bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bin nafsi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, semuanya, hartanya dibawa semuanya. Wa lam yarji', dan tidak kembali ila dzalika bisyai', dengan sesuatu apapun. Jadi maksudnya semuanya habis di jihad di jalan Allah, baik itu harta yang dibawanya dan nyawanya sekaligus, mati syahid. Itu yang bisa menandingi amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Apa amalannya? Seluruh amalan, amal soleh, ibadah, segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah redhoi, baik itu perkataan, perbuatan, baik yang tampak maupun tak tampak, semuanya dilakukan. Adapun amalan-amalan yang kalau kita lihat dari generasi sahabat, mereka memperbanyak zikir kepada Allah sebagaimana perintah Nabi SAW. Kemudian bertakbir, sudah bisa di awal tersebut, tapi takbir mutlak, bukan muqayyad, yang bukan yang terikat di setiap selesai sholat fardu, tetapi mutlak, kapanpun, dimanapun. Itu sudah mulai. Dan kita mengetahui bagaimana para sahabat, di antaranya Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mereka pergi ke pasar lalu bertakbir. Kita mengetahui pasar tempat orang yang bertransaksi, sibuk, melalai dengan mengingat Allah. Di sana seburuk-buruk tempat. Orang lalai dengan, bahkan di situ ada kesyirikan. Rumah makan, coba. Ada foto kakek-kakek ya, rumah makan. Belum yang lainnya. Kalau di pasar ada pelaris, ada luka, katanya. Kenapa ada luka? Karena nanti kalau dipasang luka itu di toko, orang masuk nak bisa keluar lagi. Ini bahaya juga. Jadi orang masuk nak bisa keluar lagi, nak pulang-pulang dia. La haula wala quwwata. Jadi dangkalnya orang kalau sudah berbuat syirik, akal itu nak bermain lagi. Nak masuk akal karena sudah percaya dengan hal-hal yang demikian. Itu keadaan. Semuanya ada di situ. Sumpah palsu, menipu, jangan pedagang rajanya menipu.
barang asli semua. Kami pedagang masalah. Jadi berat ya. Al-fujjar tujjar. Setiap pedagang itu tujjarul fujjar, berdosa. Itu makanya setiap pedagang itu diminta banyak beristighfar dan berinfak, bersedekah. Nah, dihimbau oleh Nabi supaya mereka banyak istighfar dan berinfak untuk menghapus kesalahan-kesalahannya. Ada disitulah sahabat tersebut Abu Hurairah dan Ibnu Umar bertakbir. Lalu bagaimana ketika itu para pedagang di masa itu, dan Nabi membuat pasar yang sekarang sudah menjadi lapangan, yang dahulu museum, di sebelahnya sekarang sudah jadi tempat lapangan. Nampak kalau terlambat masuk ke arah situ, sekarang tidak bisa masuk lagi. Jadi disuruh, sudah ada toiletnya juga. Arah mana itu? Arah kanan lah. Dulu museum yang lama ya. Di situ sudah jadi lapangan untuk sholat tarawih juga di tahun yang ini. Nah, di situ dulu pasar yang untuk menyelisih transaksi orang Yahudi, yang mana orang Yahudi itu melakukan riba, dan Nabi dan bersama para sahabat membuat pasar di situ. Bahkan sebagian orang Yahudi akhirnya juga ikut berdagang di situ. Pasar yang Islami tentunya, yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang juga bisa kita ingatkan juga dari peristiwa tadi, ingin rasanya menjelang kita wafat mendengar di pasar-pasar kaum muslimin bertakbir, bergema suara takbir. Ini adalah salah satu sunnah yang mungkin belum pernah kita menjumpainya. Belum pernah. Coba kita bertakbir di pasar. Ini aliran sesat nih si jenggot nih. Nggak ada yang berani. Mungkin yang keras nggak berani ya. Ini malah untuk yang kita dengar sendiri saja dulu. Dan begitulah kalau di orang bertakbir sambil jalan bertakbir. Nggak masalah sebenarnya. Yang mutlak, takbir mutlak. Tapi karena tidak biasa dan ini sudah lama ditinggalkan, sehingga diamalkan, dianggap orang ini ajaran yang baru. Jadi ada sunnah-sunnah yang ingin kita saksikan sebelum kita wafat agar itu hidup kembali. Apalagi tilawah, bersedekah, puasa ada riwayatnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Lalu bagaimana Ustaz misalnya berbeda kita dengan hilal Saudi dengan penetapan kita 1 Zulhijjah? Ini khilaf terus. Ada yang mengatakan ini sesuai dengan mutlak masing-masing, tetap Saudi karena wukuf yang lain. Pasanya ikut Saudi karena orang kayaknya ikut ini ini dijelaskan oleh ulama. Jadi luas, jangan dipersempit dengan hati kita. Ada harus mazhab ini, mazhab ini tidak. Semua bisa dipahami dari sudut manapun. Itu makanya dalam masalah fikih, kalau belajar fikih ada perbedaan di situ, itu tidak ada masalah. Hadzal amru. Ini kami saksikan sendiri. Alhamdulillah diberi kesempatan belajar dengan salah seorang guru-guru yang senior. Alhamdulillah pernah belajar dengan guru kita, orang tua kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, ketika beliau membahas tentang suatu masalah fikih. Yang kita jumpai di kajian beliau dengan yang asli di kelas itu berbeda. Karena beliau mengatakan, ini yang anak kuatkan. Kalau antum mengambil pendapat yang ini, fadal, tidak masalah. Sama-sama ada dalilnya katanya. Cuman anak lebih condong hati anak dengan yang ini. Tidak ada pemaksaan beliau. Cuman di kajiannya kita lihat beliau di tablik akbar, di ini seolah-olah beliau keras dengan hal yang demikian. Tidak. Kalau di masalah ilmiah, di situ ada pelajar, beliau juga bersifat ilmiah, tidak terlalu keras. Dan beliau dengan ustaz-ustaz yang lulus doktor, seolah-olah dokter-dokter ini saja. Cuman kenyataannya jumpa mereka ketika datang mengunjungi atau berjumpa, mereka saling rangkul-rangkul juga. Yang kita yang masalahnya nih.
di lapisan netizen. Netizen ini luar biasa. Ini apa ya, supaya ada pengetahuan juga kita. Kecuali itu masalah usul. Ini tidak mungkin kan. Misalnya ada yang menolak takdir qadariyah, lalu oh ini khilaf, enggak, itu enggak. Lalu menolak sifat Allah, ini enggak. Ini bukan masalah ini khilafnya. Ini jelas itu batil. Ini masalah usul. Kalau masalah furu itu tafadhol, enggak masalah. Luas, berlapang dada. Bahkan ketika di Saudi ada teman yang keras ya. Karena Saudi itu lebih, kalau dulu itu sempat 23 rakaat. Kalau sekarang cuman 13 ya. Ya cuy ya, terakhir 13 tahun yang ini 5 kali salam tambah 3 witir 13. Nah, seandainya ada qiyamul lail tambah 10 lagi, 23 juga jadinya. Ada teman itu enggak mau dia ikut. Jadi pas 5 kali salam pulang dia lagi. 4 kali salam dia pulang. Kenapa? Witir di rumah, di hotel katanya. Kenapa? Karena sudah jelas hadisnya bahwasanya Nabi SAW tarawih itu baik di bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu 11 rakaat. Jadi beliau pulang. Berpegang dia itu. Terserah antum lah. Kan tidak mungkin ditahan kan. Dia berpendapat seperti itu. Allahu alam. Jadi semua apapun amalan yang bisa kita lakukan, silahkan lakukan. Dan yang terutama 9 Zulhijjah. Beruntunglah orang yang menjadi tamu Allah di Yufur Rahman di tanggal 9 Zulhijjah. Itulah puncak ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Semuanya berkumpul. Misalnya ada yang sakit jemaahnya, itu dibawa pakai tandu, pakai infus, pakai oksigen. Dibawa. Yang penting ada di wukuf di Arafah. Ada batasan-batasannya. Dan disitulah di riwayat Imam Ahmad dan riwayatnya Hasan, dihasankan oleh Syekh Albani, yang mananya bahwasanya di hari tersebut Allah turun ke langit dunia. Membanggakan di penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat, para malaikat. Allah banggakan bahwasanya saksikanlah, ishadu, persaksikanlah terhadap hamba-hambaku yang datang kepadaku. Jadi hamba-hamba yang datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu. Nah, semua pakaiannya sama. Hanya 2 helai, terkhusus laki-laki. Hanya izar dan ridha. 2 helai saja, tidak ada yang lainnya. Hanya bagian atas dan bawah saja. Tidak ada yang lainnya. Sama semuanya. Mau dia hartanya triliunan, mau dia CEO, mau dia seorang presiden. Tentu presiden itu tamu negara, beda lagi kan. Nah, yang hadir di situ sama semuanya. Sama. Yang membedakannya adalah ketakwaannya. Ketakwaannya itu yang membedakan. Dan di riwayat yang lain, itu yang paling banyak hari yang Allah membebaskan hambanya di hari Arafah. Cuman riwayatnya ini sempat diliti, sempat dibaca, cuman entah bagaimana keadaan hadisnya. Yang hari yang banyak iblis menangis, setan menangis di hari Arafah, karena Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Dia sudah capek-capek mengujuk, tahu-taunya Allah berikan ampunan. Kecewa. Tetapi gimana riwayatnya Allah Ta'ala ini tidak sampai apakah dhaif atau tidak, cuman sempat dibaca itu. Allah Ta'ala. Adapun kita di tanah air yang belum Allah berikan kesempatan di tahun ini, atau ya tentunya harus semangat ya, harus berdoa kepada Allah, harus dengan masa kalah dengan nenek Jumairah yang ikon haji itu, nenek apa yang dari Sulawesi Selatan, Jumairah, yang 20 tahun itu menabung di tempat wadah yang kaleng-kaleng itu, 20 tahun beliau, dan berhemat hidupnya, hidup tanpa suami, janda. Kemudian anak-anaknya tidak ada juga. Nah, itu bisa menjadi ikon untuk ibadah haji di tahun ini 1447 Hijriah. Nah, jadi harus ada tekad. Kemudian tentunya meminta kepada Allah di setiap keadaan, minta kepada Allah agar menjadi tamunya. Bukan sekali 2 kali doanya. Dimulai dari sekarang. Itu kapan Allah kabulkan? Mau 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, yang penting kita minta dulu. Kita minta. Dan itu ada yang rekaman rekaman kajian Ustaz Nuzul Zikri itu luar biasa.
Seorang yang dari Bosnia ya, tidak menyangka berangkat haji, akhirnya menjadi diundang untuk menjadi, singkatnya ya, siapa yang menyangka dalam keadaan demikian. Jadi ini banyak keadaan yang bisa menjadi tamu Allah, tentunya dengan doa yang sungguh-sungguh, niat yang sungguh-sungguh buat. Ini kan rukun Islam, meskipun bagi yang mampu, tetapi apakah tidak ingin kita melengkapkan rukun Islam ini? Itu kan yang bagi yang mampu. Kami tidak mampu. Lalu bagaimana fatwa yang tahun yang lalu ya, ada salah seorang ustaz kita, hafizallah taala, itu fatwa. Fatwa itu bukan mengikat. Namanya fatwa melihat situasi dengan keadaan maslahat mudaratnya, lalu tentang transaksi ribanya dan seterusnya. Maka tidak ada kewajiban bagi kaum muslimin di Indonesia untuk menunaikannya saja. Itu fatwa. Tetapi kita cukup dengan ayat Allah, walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a. Lalu bunya Islamu ala khamsin syahadatillah, ada di situ haji Baitullah. Cukup bagi kita berpegang dengan dalil. Meskipun banyak ribuan fatwa, meskipun itu guru kita berpegang dengan dalil. Begitulah cara kita beragama. Baik. Di hari berikutnya tentunya ada tambahan 3 hari berikutnya, ayyamut tasyrik, hari makan, minum dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa ya, ini alhamdulillah di pekan yang lalu sudah berbincang-bincang juga kita di sini sambil makan ya, sambil ngopi-ngopi. Udhiyah, jangan lupa udhiyah. Tadi di maghrib kita bawakan ayatnya, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan demi Rabb engkau dan menyembelihlah. Udhiyah. Insyaallah tidak terlalu mahal, 2 juta lebih. Kalau ingin berat paling 3,5 juta dan seterusnya. Harus diniatkan, itu bukan darah atau dagingnya, tetapi ketakwaan yang di dalam hati yang bisa, dan itu syiar Allah. Zalik wa may yu'azzim syairallah. Demikianlah, itulah syiar Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, tentu itu berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Ikhwani fi din hadakumullah, itu sedikit sama-sama kita mengingatkan di 10 hari istimewa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, kekuatan, hidayah darinya untuk bisa semangat kembali sebagaimana semangat di bulan Ramadan untuk bisa mengisi hari-hari tersebut. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di pembahasan Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir, yakni ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah kita sudah sampai dari ayat 67 sampai 74. Alhamdulillah ya. Karena inti dari pembahasan yang lalu riwayat dari Abu Ubaid Al-Aslami yang kita ringkas dari situ saja karena sudah mencakup ayat-ayatnya. Itu ada dari Bani Israel, seorang lelaki yang kaya, tetapi qadarullah, Allah takdirkan dia tidak mempunyai keturunan. Akhirnya dia mengambil anak saudaranya, ponakannya yang hidup bersamanya. Namun karena ketidaksabaran ponakannya, sebenarnya kalau dia sabar, dia yang mendapatkan harta warisan orang yang kaya tadi, tapi tidak sabar. Akhirnya muncullah ide untuk mempercepatnya, meringkasnya. Dibunuhnya orang kaya tadi. Setelah dibunuh, lalu diseretnya, diletakkannya di depan pintu salah seorang warga di Bani Israel tersebut. Maka keesokan harinya diketahui ada jasad orang kaya. Lalu ponakannya ini menuduh bahwasanya yang telah membunuh orang yang memiliki rumah tersebut. Maka ribut, hampir terjadi pertikaian, perselisihan, bahkan peperangan. Lalu ada yang teringat, kenapa kita tidak kita bicarakan dengan Rasulullah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kita tidak meminta pendapat beliau alaihissalam? Oh iya, akhirnya teringat, sepakat mereka membawakan kasus ini ke Nabi Musa alaihissalam. Lalu diceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu turunlah firman Allah begini-begini dan seterusnya. Awalnya hanya yang di sini kita sebutkan juga di dalam surah Al-Baqarah, Allah juga singgung, hanya disuruh menyembelih baqarah, sapi betina.
Ini nama suratnya surah Al-Baqarah. Hanya itu. Tetapi karena banyaknya bertanya ini dan seterusnya, akhirnya dipersulit. Dipersulit dengan warna kuning tua, tidak ada warna yang lainnya, dipandang bercahaya dan seterusnya. Umurnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda, sedang umurnya. Kemudian tidak pernah bekerja, baik itu membajak tanah, mengairi sawah, perairan dan seterusnya. Ya, dan akhirnya itu didapati dengan harga yang sangat mahal, harga fantastis. Di luar nalar, harganya yang sangat mahal. Tetapi karena kebutuhan banyak pertanyaan, akhirnya mengalami kesulitan. Dibeli juga, disulit, maka bagian tubuh kita sudah pelajari bahwasanya tubuh apakah hidungnya, apakah itu ekornya, apakah itu kakinya, tidak dijelaskan. Tidak ada orang yang menjelaskannya. Ketika dibuka hidupnya sekali. Ketika ditanyakan siapa yang telah membunuhnya, mayat itu menunjuk ke arah anak saudaranya, ponakannya yang membunuhnya. Setelah menyebutkan yang demikian, meninggal dia lagi. Yang tahu itu pelakunya. Nah, ini yang telah kita jelaskan. Dan banyaknya bertanya, kita bawakan hadis Nabi SAW tentang kewajiban berpuasa, tentang kewajiban haji. Nabi mengatakan bahwasanya wajib haji bagi kaum muslimin. Yang maknanya yang kita bawakan, ada yang bertanya, sahabat, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Diam Nabi SAW. Kata Nabi, lakukanlah. Seandainya dikatakan setiap tahun, maka wajib setiap tahun jadinya. Nah, jadi Nabi jangan seperti umat-umat terdahulu. Banyak yang bertanya sehingga membuat mereka binasa. Ikhwani fi din hadakumullah. Kemudian orang tersebut hati mereka kasar. Lebih kasar dari batu. Batu pun masih bisa ada celah air di situ. Batu pun masih takut kepada Allah dengan bergelinding dari gunung jatuh ke bawah. Karena takut kepada Allah. Sementara hati orang-orang ini itu lebih keras daripada itu. Itu kesimpulan di pekan yang lalu yang bisa kita simpulkan. Maka untuk di hari ini kita masuk ke ayat yang ke-75. Fadal. Man qara. Anta fadal. Maka apa kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya dengan segolongan mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Sambil lanjut ayat berikutnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Apabila berjumpa dengan orang mereka berkata, kami telah beriman, akan tetapi apabila kembali kepada sesamanya mereka bertanya, akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Apakah kamu tidak Baik, ayat selanjutnya ayat 77. awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik.
Taib, itu 3 ayat di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita perhatikan ayat yang ke-75, 76, 77 itu sama dengan sifat orang munafik di awal-awal dahulu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innamakum innama nahnu yustazin. Jadi agak mirip ya perangai mereka dengan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Nah, jadi orang munafik itu yang mengadopsi sifat orang-orang Yahudi. Orang munafik yang meniru sifat orang Yahudi, karena orang Yahudi lebih dahuluan daripada orang munafik di zaman Nabi SAW. Baik. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, di sini dipanggil ya, afatatma'una ayyuminu lakum. Apakah kalian masih mengharapkan mereka percaya kepada kalian? Maksudnya, kata Hafiz Ibnu Katsir, akan mengikuti kalian dengan penuh ketaatan. Mereka adalah golongan orang yang ahlul kitab tersebut, orang Bani Israel, orang Yahudi, adalah golongan sesat. Sebagaimana nenek moyang mereka yang telah menyaksikan sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah dan bukti-bukti yang jelas, tetapi kemudian hati mereka mengeras. Jadi lebih keras daripada kal hijarah, bahkan lebih keras lagi daripada pada batu tersebut. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna. Padahal golongan dari mereka mendengar firman Allah thumma yuharrifuna, kemudian mereka mengubahnya. Jadi ini keadaan mereka. Jadi mereka menakwil dengan penafsiran yang tidak semestinya, merubah ayat-ayat Allah. Al-Quran itu dijamin oleh Allah. Keistimewaan Al-Quranul Karim, mukjizat terbesar Nabi SAW sampai akhir hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, kami pula yang menjaganya. Sementara kitab samawi yang sebelumnya, baik itu Taurat, Zabur dan Injil, itu tidak ada jaminan tentang penjagaannya. Dirubah-rubah oleh umatnya ketika itu. Mim ba'di ma qalu, setelah mereka memahaminya. Jadi Al-Quran ini Masya Allah luar biasa mukjizat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Nah, jadi di sini mudah semuanya. Kita orang Indonesia tidak fasih berbahasa Arab, tapi bisa baca Al-Quran, bisa menghafalnya. Bahkan kalau dipelajari mudah dipahami. Seperti alhamdulillah sudah 74 ayat kita di sini, mudah memahaminya. Karena ini dari sirah al-alamin. Huruf-hurufnya semuanya, kemudian tanda-tandanya, kasrahnya, fathahnya, tanwinnya, semuanya mukjizat. Hukum-hukumnya semua mukjizat sampai akhir zaman. Tidak ada expire-nya. Sepanjang masa itu masih relevan. Inilah mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berkumandang azan Isya, kita dengarkan kumandang Isya, azan Isya. Setelah itu kita lanjutkan insyaallah. Fadal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 5 wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Artinya mereka melakukan kesalahan dengan merubah-rubah, menakwil firman Allah Subhanahu wa taala dengan tidak makna sebenarnya. Jadi mereka merubahnya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Konteks ayat ini di ayat yang lain sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir di dalam surah Al-Maidah ayat ke-13. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasyiyah yuharrifuna kalima amma mawadhi'ih." Jadi tetap yuharrifun sebagaimana tadi yuharrifuna dalam surah Al-Baqarah. Mereka mengubahnya karena mereka melanggar janjinya. Jadi mereka yang melanggar janjinya kemudian dilaknat. Kami laknat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Jadi waja'alna qulubahum qasiyah. Hati mereka membatu, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Jadi mereka itu mengubah perkataan Allah, firman Allah dari kedudukannya, dari tempat-tempatnya. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifuna. Jadi di ayat yang tadi, di ayat yang ke-75 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka wahum ya'lamun mengetahuinya. Apa yang disebutkan oleh Qatadah dalam menafsirkan ayat ini, itu mereka itulah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi, mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami dan menyadarinya. Sedangkan Mujahid mengatakan yang mengubah dan yang menyembunyikan firman Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama dari kalangan Yahudi. Lebih spesifik lagi, bukan Yahudi secara umum. Tadi Qatadah mengatakan itu Yahudi secara umum. Sementara Mujahid mengatakan dari kalangan rahib-rahib mereka, ulama-ulama, pendeta-pendeta mereka. Dan Abu Aliyah itu menyebutkan bahwasanya mereka memahami apa yang diturunkan Allah dalam kitab mereka, menyangkut sifat Nabi Muhammad SAW, lalu mereka pun mengubahnya dari sebenarnya. Ini telah kita singgung waktu ketika di ayat berapa itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenalnya, maksudnya mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi sudah disebutkan di dalam Taurat, begitu juga di Injil sudah disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi itulah mereka setelah mereka mengetahuinya, memahaminya, dan ketika mengetahui Nabi Muhammad SAW bukan dari Bani Israel, akhirnya mereka rubah sifat-sifatnya. Itu mereka sudah mengetahuinya, bahwasanya Nabi SAW itu diutus di suatu daerah yang banyak kurmanya. Mereka cari tahu, maka berjumpalah Yathrib. Sebelum Madinah namanya Yathrib. Mereka lebih dahulu tinggal di situ.
Bahkan ketika Aus dan Khazraj di perang, mereka ada perang Buas gitu ya, tradisi perang antara Aus dan Khazraj. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan, lihatlah oleh kalian, diancamnya juga. Nanti ada nabi akhir zaman akan diutus nabi, kami akan berada di barisan mereka, akan kami perangi kalian bersama nabi tersebut. Nah, ini ungkapan mereka. Tetapi setelah nyata diketahui dengan sifat-sifatnya, ciri-ciri mereka, semuanya sama. Cuman satu yang tidak diinginkan. Itu dari keturunan Nabi, dari Arab, dari Nabi Ismail alaihissalam. Mereka berharap karena seluruhnya itu Bani Israel semua, sampai Nabi Isa alaihissalam. Hanya itu saja akhirnya mereka merubahnya. Hasad yang mereka ada di dalam diri mereka, sebagaimana hasad yang ada pada iblis terhadap Adam alaihissalam. Memang merusak hasad ini. Jadi hasad ini memang merusak, iri, dengki, sehingga saking hasadnya iblis, tak mau iblis agar bertobat supaya tidak dilaknat, agar tidak menjadi masuk diazab di neraka. Tidak, bahkan bertekad untuk menyesatkan semua anak cucu Adam. Jadi sama-sama berdosa. Nabi Adam juga berdosa, tetapi Nabi Adam mulia karena bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat berikutnya di ayat yang ke-76, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'd. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, apa yang mereka katakan? Qalu amanna. Jadi mereka berkata, kami beriman. Wa idza qala ba'duhum ila ba'd, dan apabila mereka kembali mereka kepada sesama mereka, mereka kembali dalam keadaan demikian, tidak beriman kepada yang sesuai di dalam Taurat. Jadi bahwa sahabat kalian itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ia khusus diutus kepada kalian saja, katanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu, dia tahu itu utusan Allah, tetapi untuk kalian saja, bukan untuk kami. Enak-enak mereka saja. Jadi itu Nabi Muhammad SAW itu untuk kalian, bukan untuk kami. Padahal Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh manusia, kafatan linnas, seluruh manusia. Ini anggapan mereka ya. Jadi orang-orang Yahudi jadi sehingga mereka pun jangan kalian beritahukan kepada orang-orang Arab tersebut. Karena apabila kalian menyatakan akan menaklukkan mereka dengan dukungan Rasul itu. Tadi kita telah bahas ya. Jadi mereka ingin bergabung dengan Rasul tersebut, ingin mengalahkan orang-orang yang berperang tersebut. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, wa idzal ladzina qalu atuhadditsuna bima fatallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Di ayat yang ke-67 76 ya. 76 77. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada golongan mereka, kaum mereka, orang-orang Yahudi, mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang diterangkan oleh Allah kepadamu, agar dengan demikian dapat mengalahkan hujah kalian di depan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti? Jadi ini yang disebutkan oleh mereka. Jadi apabila kalian mengakuinya sebagai nabi, padahal kalian telah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita lewati ayat-ayatnya. Dan juga dijumpai di dalam kitab-kitab kalian. Jadi apa kata mereka? Bersepakat mereka, ingkarilah ia, dan jangan kalian mengakuinya. Ini memang mereka yang ulamanya tentunya ingkari, nanti kasihan, nanti bukan kasihan ya, nanti orang ikut kepada nabi yang diutus, yang dikabarkan di dalam Taurat yang ada pada mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, awala ya'lamuna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui yang mereka rahasiakan? Jadi
ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa yang mereka nyatakan, yang tampakkan. Jadi mengenai ini Ad-Duha menyebutkan, dan beliau mendapatkan dari Ibnu Abbas, yaitu orang-orang munafik dari kalangan kaum Yahudi. Ini berbahayanya. Jadi sudah ada juga munafik dari mereka, itu sudah ada juga munafik yang mana mereka sebenarnya ada penyakit di dalam hati mereka. Sebenarnya yang telah kita lewati di awal-awal pembahasan surah Al-Baqarah, bahwasanya itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian As-Suddi mengatakan, atuhaddisunahum bima fatahullahu alaikum. Apakah kamu akan menceritakan kepada orang-orang mukmin apa yang diterangkan Allah kepadamu? Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Agar dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan mereka. Jadi mereka ini adalah orang-orang dari kaum Yahudi yang beriman. Lalu mereka berubah menjadi munafik, dan mereka ini menceritakan kepada orang mukmin dari masyarakat yang ditimpakan kepada mereka. Padahal mereka mengetahui kan ada yang ditimpakan kepada mereka, tapi itulah mereka memang, bahkan mereka menganggap dirinya bahwasanya kami lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Ya, dan nanti hanya berapa yang lagi tidak bisa sekarang kita bahas. Mereka mengakui kami lebih dicintai oleh Allah daripada kalian, kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beberapa ayat mengenai tentang awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirru wa ma yu'linun. Ini ada beberapa penjelasan ulama tafsir, itu saling mendukung. Lalu kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ini ada pembahasan tentang bahwasanya mereka ada juga yang ummi. Taib. Dua ayat lagi, ayat 78 sampai 79. Ini dua ayat ini terakhir insyaallah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, atau dengan maksud untuk menjualnya dan dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Subhanallah, lebih bahaya lagi. Menulis ayat ini Taurat, tapi mereka tulis dari tangan mereka sendiri. Lalu mereka nisbahkan kepada Allah SWT. Luar biasa. Luar biasa. Ini orang-orang Yahudi. Lancangnya mereka. Ya, jangankan untuk memalsukan ayat Allah. Yahudi mengatakan yadullah maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Mengatakan Allah pelit. Yahudi yang berani. Ini lancang mereka. Pantaslah mereka dilaknat, dimaghdub, yang dimurkai. Jadi di sini wa minhum ummiyun, ummi kita mengetahui nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis. Jadi dari orang Yahudi itu ada juga yang tidak bisa baca tulis. Demikianlah diungkapkan oleh Rabi' bin Anas, Qatadah, Ibrahim an-Nakhai, dan ulama-ulama tafsir yang lainnya. Jadi kita sedikit karena sering menyinggung siapa itu Abu Aliyah. Sebenarnya ada kita singgung-singgung sedikit. Nama beliau adalah Rufai' bin Mihran. Beliau adalah pakar tafsir yang berguru dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, generasi tabi'in. Selain itu beliau ahli qiraat, kemudian beliau juga ahli hadis. Jadi dahulu itu di antara ulama-ulama, meskipun mereka banyak menguasai ya, kalau sekarang kan jurusan misalnya bisa muamalah saja, bisa akidah saja, ini saja. Kalau ulama dahulu itu biasanya mereka menguasai banyak disiplin ilmu.
Kemudian Rabi' bin Anas itu seorang ahli tafsir dan ahli hadis juga, dan beliau sama-sama semuanya murid dari Ibnu Abbas. Itu beliau banyak mengembangkan ilmu beliau di Khurasan. Khurasan sekarang ya apa itu? Iran ya. Khurasan. Daerah situ. Dan Qatadah di sini bukan Abu Qatadah Al-Ansari atau Abu Qatadah bin Nu'man, ada. Jadi Qatadah di sini dari generasi tabi'in, yaitu Qatadah yang di sini maksudnya bin Di'amah. Beliau itu ditakdirkan buta. Ini luar biasa ya. Tunanetra, buta, tetapi menjadi ulama tafsir. Semangat, dan memang beliau dari biografinya kalau dibaca malu kita. Seorang yang tunanetra tetapi semangat belajar kepada para sahabat, terutama kepada Ibnu Abbas. Itu bahkan beliau itu bukan sekali dua kali menanam, puluhan kali beliau, sampai 83 kali mengulang mulai dari Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas. Ditanya kepada Ibnu Abbas, apa maksudnya. Bayangkan waktu mereka. Kalau kita mustahil. Tapi begitulah mereka belajar, banyak waktu mereka, keberkahan dari umur mereka. Jadi dari Basrah ya, di Qatadah. Jadi dari Qatadah bin Nu'man, ada juga dari suku Khazraj, sahabat Ansar, ada nama Abu Qatadah Al-Ansari Al-Haris bin Rabi', yang ahli berkuda. Jadi Qatadah semua. Qatadah yang mana? Ini adalah Qatadah dari generasi tabi'in. Jadi yang tadi Rabi' bin Anas, ada juga yang milik. Apa hubungannya dengan Imam Malik bin Anas? Tidak ada hubungannya. Imam Malik bin Anas, Imam Malik. Nah, jadi Rabi' bin Anas beda lagi. Ada lagi apa hubungan dengan Rabi'ah al-Ra'yu? Tidak ada hubungannya. Jadi Rabi' bin Anas dengan Rabi'ah al-Ra'yu itu tidak ada hubungannya. Itu guru dari Imam Rabi'ah, adalah salah seorang dari guru Imam Malik. Begitu juga dengan Ibrahim An-Nakhai, ini generasi ahli fuqaha ya, Imam An-Nakhai ahli fuqaha. Nama beliau Ibrahim bin Yazid bin Al-Aswad An-Nakhai. Berjumpa salah seorangnya dengan mukminin, beliau berjumpa dengan Anas bin Malik, beliau juga berjumpa. Jadi kalau kita lihat-lihat, penasaran juga dengan para ulama-ulama ahli tafsir dari generasi tabi'in. Dilihat-lihat biografi beliau, Masya Allah, luar biasa. Malu membacanya. Pas membacanya, semangat mereka dalam belajar, malu kita, tidak ada apa-apanya rasanya. Masih kerdil kita. Seujung kukunya tidak cukup kita. Jadi kalau kita senantiasa membaca bagaimana mereka kehidupan mereka, semangat mereka dalam talabul ilmi, tidak ada apa-apanya kita. Tidak ada sebandingnya kita dengan mereka. Itu nama mereka masih ada, tetap ada. Kita diwafatkan oleh Allah, habis nama kita, tidak ada yang mengenang. Karena mereka dulu tentu dengan keikhlasan mereka dan seterusnya. Wa ma kuntu tatlu min qablihi min kitabi wala takhutuhu bi yaminika idzal tabar kabatilun. Jadi mereka menulis ya, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan tidak pernah menulis suatu kitab pun dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Dalam surah Al-Ankabut 45. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ini mengenai Nabi SAW, inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. La naktub wala nahsub, kami tidak bisa menulis dan berhitung. Wala nahsumu syahral hakaza wa hakaza wa hakaza. Satu bulan itu sekian, satu bulan itu sekian, satu bulan itu sekian. Di riwayat yang lain, Nabi 3 kali satu bulan itu sekian, satu bulan itu sekian. Yang ketiganya dilangkahnya jarinya satu. Berarti 29. Jadi bulan itu 29 dan 30. Dalam surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus kaum yang buta huruf, yang ummi, seorang rasul di antara mereka. Jadi mengenai firman Allah, illa amani, kecuali
dongengan bohong belaka. Jadi itu yang mereka lakukan, kebohongan mereka yang mereka tulis. Ayat Allah, firman Allah yang mereka tulis dengan tangan mereka, itu adalah kebohongan. La ya'lamunal kitaba illa amaniyu wa inhum illa yadunnun. Mereka tidak mengetahui Alkitab, Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Artinya mereka tidak mengetahui isi kitab tersebut, dan mereka mengetahui kenabian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya melalui dugaan belaka. Ini ayat-ayat berikutnya bagaimana mereka fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bi tsamanan qalil. Terbukalah kedok mereka. Apa kedok mereka? Maka kecelakaan besarlah. Jadi wail ya, kecelakaan besarlah bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu mereka berkata ini dari sisi Rabbul Alamin. Tujuannya apa? Hadza min indillah liyashtaru bihi qalila. Ini dia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah fulus. Tujuannya fulus yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dari dunia ini. Nah, itulah pekerjaan mereka. Menjual ayat Allah dengan keuntungan sedikit. Nah, inilah kelompok Yahudi. Bisnisnya dengan mereka sendiri sesuai dengan kehendak mereka, lalu mereka mengatakan ini adalah dari sisi Adam indillah, ini dari sisi Rabbul Alamin. Berani mereka mengatakan itu firman Allah padahal itu dari tulisan mereka. Jadi di sini al-wail, al-halak, ad-dammar itu sama sinonim dari kecelakaan. Al-wail disebutkan oleh Ibnu Abbas berarti puncak dari kejahatan. Sibaweh ahli bahasa kita mengetahui, ahli nahu dan ahli bahasa Arab. Wail di sini ditujukan bagi orang yang terjumus dalam kebinasaan. Waih di sini dimaksudkan yaitu di tepi jurang kebinasaan. Kemudian Al-Asma'i mengatakan al-wail dipergunakan sebagai kecaman. Al-waih digunakan sebagai ungkapan kasihan. Al-wail berarti itu kesedihan. Ini kata-kata saja ya. Perkataan dari As-Suddi, Az-Zuhri dan semuanya. Yang intinya mereka kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala ats-tsamanul qalil itu dunia dan segala isinya. Maksudnya hal duniawi saja yang mereka inginkan. Fawailul lahum mimma kataba aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Nah, jadi mereka menulisnya tetapi itu untuk ma'isyah mereka, untuk mendapat dari orang keuntungan duniawi, tetapi itu bukan firman Allah. Ini dari golongan lainnya. Luar biasa. Ini tidak kita jumpai bagaimana sifat asli orang Yahudi, Bani Israel. Sebelumnya kita menganggap oh mereka bejat ini. Ternyata mereka berani menulis firman Allah. Menulis bukan firman Allah tetapi mereka nisbahkan ini adalah firman Allah untuk keuntungan duniawi. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada orang yang ingin keuntungan dunia ini meniru umat sebelumnya, ahli kitab. Kalau ada yang macam-macam lah yang kejadian, yang cabul, yang ini meniru. Katanya ini syariat supaya turun ilmu tersebut dengan hubungan begini. La haula wala quwata illa billah. Ini kenistaan ya dalam agama. Itu makanya dari awal kita sebutkan. Ini nikmat di antara nikmat yang tiada hingga nikmat sunnah. Nikmat bagaimana jalan Nabi SAW yang alhamdulillah Allah tunjukkan kepada kita dan berusaha kita untuk istiqomah di atas tersebut. Karena banyak orang yang kita saksikan, Anda pribadi pernah bukan berlebihan, mungkin lebih dari 1000 wajah orang kajian. Sudah lebih 1000 wajah. Itu lebih kurang lebih 20 tahun yang lalu sudah beda-beda wajah orang. Dan terkadang berjumpa miris kita, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari itu. Itu pelajaran Allah palingkan. Sudah biasa lagi, sudah seperti orang kantoran, jenggotnya sudah begini, padahal dulu luar biasa. Nah, ini Allah palingkan. Bahkan yang kita kenal keras, kelompok kajian yang tidak mau mengucapkan salam, menjawab salam kita ini yang dulu keras, yang sebagian mereka ke Ambon, sebagian yang mengaji di situ bersama Ustaz Abu Munzir, yang kita kenal dengan Ustaz Zur Akmal, hafizallah taala,
Itu kita ada teman yang di situ, akhirnya biasa dia. Padahal dulu luar biasa, yang pakaiannya setengah betis, pakai jubah kemana-mana. Kita teringat dulu ya cerita, masya Allah ya, orang-orang tersebut panjat pohon kelapa pun panjat pohon pakai jubah, saking sunnahnya. Jadi teringat Ustaz Armen rahimahullah taala, itu bukan pakaian sunnah, tetapi itu dipakai oleh orang Arab Saudi untuk tidur malam, bahkan untuk mendatangi istrinya itu pakaiannya. Lah kalau diteringat ini lagi, akhirnya luka lama, koreng lama jadi terbuka kembali. Itu jadi fitnah ya. Jadi kita sibukkan saja diri kita belajar. Adapun hal-hal yang demikian, ya yang penting pakaian mau bantulan mau ini, yang penting tidak ketat, tidak ini. Dulu tuh ribut itu bantulan, enggak boleh pakai celana. Yang pakai celana ditahzir. Ditahzir itu kalau dulu ya. La haula wala quwata illa billah. Kalau dipikir singkatnya ya, singkat gimana tidak luasnya berpikir. Kajian enggak boleh di video kan ini, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya muncul juga. Allah musta'an. Yang penting kita jangan meniru pelajaran yang penting, jangan meniru mereka orang Yahudi yang merubah ayat Allah, yang berani menulis dengan tangan mereka sendiri. Itu adalah firman Allah, padahal itu dari dugaan mereka saja untuk kepentingan duniawi, Taib, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini sampai ayat 79. Mudah-mudahan Allah menyinari kalbu kita dengan wahyunya, dengan firman-Nya, dan juga dengan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi jamain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.